Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumu'ah rahimakumullah. Lagi dan lagi khatib selalu berwasiat, mari kita sama-sama tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan arti iman yang sebenar-benarnya iman, iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan kita, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati kita, wal amal bil jawarih, dan membuktikannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah wujud iman yang sebenar-benarnya iman. Dan kita juga tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti takwa yang sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahihi bittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan sekemampuan kita menjauhi larangan-larangannya dengan tetap dalam koridor mencontoh Rasulullah. Tidak hanya itu, kata alim ulama, zahiran wa batinan. Tidak hanya zahir takwa itu, tapi dalam hati kita itu pun adalah takwa, dan itu sebenar-benarnya takwa. Karena sesungguhnya tidak ada keuntungan melebihi keuntungan yang ada di dunia ini. Tidak ada kejayaan melebihi kejayaan yang pernah kita dapatkan. Tidak ada keselamatan di atas keselamatan yang pernah kita rasakan. Melainkan itu didapat bagi orang yang mau taat kepada Allah, mau kenal Allah, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling istimewa di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita semua. Namun sebaliknya, tidak ada kerugian di atas kerugian yang pernah kita rasakan. Tidak ada bencana di atas bencana yang pernah kita saksikan. Dan tidak ada kesesatan di atas kesesatan, melainkan itu didapat bagi orang yang hidup di dunianya Allah. Dia makan minum menggunakan fasilitas dari Allah, tapi hari-harinya
tidak ia gunakan untuk taat, untuk kenal, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang tersebut bahkan lebih hina dibandingkan dengan binatang ternak yang ada di muka bumi ini. Balhum adol, bahkan lebih hina lagi, lebih hina lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur karena tepatnya Jumat pada hari ini kita sudah memasuki bulan yang termasuk bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, yang mana alhamdulillah juga bertepatan dengan penanggalan Masehi 10 Juni 2022. Oleh karena itu bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang mulia dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dimuliakan oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Inna iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya ada beberapa bilangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjumlah 12 bulan, termasuk di dalamnya adalah disebut, kita sering menyebutnya bulan Dzulhijjah ataupun Dzulqa'dah ataupun Muharram ataupun Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang sering kita sebut sebagai bulan Hijriyah. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ketika penciptaan langit dan ketika penciptaan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut, bulan Hijriyah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama mengatakan yaitu bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Syawal, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mulianya bulan ini adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada hambanya, barang siapa yang beramal, barang siapa yang ia beribadah di bulan-bulan mulia ini, maka pahalanya pun akan sedikit dibedakan dibandingkan dengan amal ataupun ibadah yang dilakukan di bulan-bulan selain bulan yang mulia. Namun sebaliknya, barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya pun akan dibedakan apabila ia berbuat maksiat di bulan selain daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi pengetahuan dan kepahaman kita bahwa bulan yang sekarang kita ada di dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, ini adalah bulan yang mulia, termasuk daripada bulan-bulan ataupun 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau beramal, maka amalan itu akan sedikit dilipat gandakan. Tapi apabila ada orang yang bermaksiat, maka dosanya pun akan sedikit dinaikkan, karena sesungguhnya bulan ini adalah bulan mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah adalah juga dinamakan bulan haji, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menegaskan al-hajju ashhurun ma'lumat, sesungguhnya haji itu ada di bulan-bulan yang telah diketahui bersama. Sehingga ulama sepakat bahwa apabila orang menunaikan ibadah haji, yaitu ada umroh di dalam ibadah haji, maka umroh tersebut hanya boleh dilakukan di 3 bulan, yaitu bulan Syawal, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga bisa dipastikan apabila orang berhaji dan dia umroh di selain daripada 3 bulan tersebut, maka hajinya tidak diterima, alias jatuhnya hanya umroh saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak hanya bulan Dzulqa'dah adalah mulia dimuliakan Allah karena bulannya, tapi ternyata bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah ini mulia karena di dalamnya ada penunaian umroh, sehingga sebaik-baik umroh yang dilakukan adalah umroh di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Sehingga poin yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari sampai sanadnya kepada Imam Anas bin Malik,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berumroh 4 kali, semua umrohnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Sehingga pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umroh di bulan Dzulqa'dah ketika di Hudaybiyah, namun ketika itu orang-orang kafir tidak mengizinkan, sehingga umroh Nabi dilanjutkan di tahun depan, sehingga terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah, yang mana di dalamnya termasuk diizinkan Nabi di tahun yang akan datang untuk menunaikan ibadah umroh di bulan yang sama, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kemudian umroh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang ketiga. Yang dimaksud adalah umroh yang ketiga, yaitu ketika Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai membagikan ghanimah dari perang Hunain, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan umroh beliau, dan itu pun dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Dan umrah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat di bulan Dzulqa'dah adalah umrah yang dilakukan di dalam haji wada, yaitu haji perpisahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat para sahabatnya, sehingga di dalamnya beliau pun melakukan ibadah umrah, itu pun dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jikalau kita memiliki kesempatan, kemampuan untuk menunaikan ibadah umrah, maka alangkah bagus itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Meskipun umrah bebas waktunya kapanpun bisa dilakukan, tapi bittiba'i Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk mendapat plus jaminan pahala, yaitu kita melakukan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah, pahalanya menjadi berlipat karena kita ittiba ataupun mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kemuliaan bulan Dzulqa'dah juga ini ditegaskan oleh ahli fikih bahwa 4 bulan yang diharamkan, yang dimaksud diharamkan adalah dimuliakan di dalamnya, yaitu diharamkan pula untuk melakukan peperangan, kecuali memang daerah kaum muslimin memang diserang terlebih dahulu, maka membalasnya tidak masalah meskipun ada di bulan yang diharamkan, termasuk di dalamnya bulan Dzulqa'dah. Sehingga ini menjadi cikal bakal penamaan Dzulqa'dah. Dzul artinya mempunyai, qaidah artinya duduk, bahwa pada zaman dahulu Dzulqa'dah terkenal dengan orang Islam duduk-duduk, maksudnya tidak keluar untuk perang, karena memang Dzulqa'dah diharamkan untuk perang keluar, kecuali apabila diserang terlebih dahulu oleh musuh. Namun Nabi SAW pernah melakukan perang, yaitu melawan Bani Quraidah, itu pun terjadi di bulan Qaidah, tapi tetap karena diserang terlebih dahulu, maka kaum muslimin wajib untuk menghalangnya, meskipun itu di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Dzulqa'dah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah dengan Ummul Mukminin yang bernama Zainab binti Jahsh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 istri bernama Zainab. Pertama Zainab binti Khuzaimah, namun yang menikah atau yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan istri beliau, yaitu bernama Zainab binti Jahsh, yang mana beliau juga adalah termasuk sepupu Nabi karena anak dari bibi Nabi, maka itu pun dilakukan Dzulqa'dah. Dan yang kedua, pernikahan dengan Maimunah binti Harith, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukannya di bulan Dzulqa'dah. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa pernikahan, baik itu menikah atau menikahkan di bulan Dzulqa'dah, menurut kacamata syariat adalah dibolehkan, dan itu termasuk daripada pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang banyak ditemui di mana-mana, termasuk adat di Jawa, di Madura ataupun di mana-mana, terkenal istilah Dzulqa'dah adalah bulan kecepit. Karena dia dicepit dengan 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu banyak anggapan-anggapan bahwa menikah di bulan ataupun menikahkan di bulan Dzulqa'dah adalah dihindari atau dilarang, namun secara kacamata syariat itu tetap dibolehkan. Dalam artian apabila ada bertentangan antara adat dan syariat, maka kita cari titik temunya dengan mengunggulkan syariat. Oleh karena itu, para ahli tokoh-tokoh cendekiawan Islam mengatakan, selama kita tidak menganggap bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang dilarang untuk menikah atau menikahkan, maka kita tidak terkena haram
karena kita hanya menganggap bahwa kita tidak menjalankan atau tidak menikah atau tidak menikahkan anak kita di bulan Dzulqa'dah. Tapi apabila sampai level menganggap bahwa Dzulqa'dah adalah anggapan bahwa Dzulqa'dah adalah bulan yang diharamkan untuk menikah, maka ini secara tidak langsung menentang ataupun kontradiksi dengan pemahaman syariah, dan itu dilarang di dalam agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sidang rahimakumullah, semoga poin-poin mengenai bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan, mendapatkan kita ini menambah daripada wawasan kita, dan sehingga kita tahu bahwa apabila kita mau beramal di bulan-bulan tertentu, maka sesungguhnya akan mendapatkan pahala, yang mana pahala itu akan dibedakan dibandingkan dengan beramal di bulan yang lainnya. Maka kisah yang terakhir sebagai penutup khotib ataupun khutbah yang pertama ini, pernah dulu sahabat Al-Bahili berjumpa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sahabat Al-Bahili bertanya kepada Nabi, "Atadruni ya Rasulullah, tahukah kamu ya Rasulullah siapa aku ini? Atarifuni, tahukah engkau siapa aku ini?" Sahabat Nabi, "Wa man anta, siapa engkau ini?" "Ya Nabi, aku ini adalah Al-Bahili yang pernah jumpa setahun yang lalu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam heran, mengapa fisiknya, mengapa raut mukanya menjadi sedih, menjadi pucat, dan fisiknya menjadi tidak terawat, alias kurus dan kering saja. Maka ketika itu, "Apa yang membuatmu seperti itu?" kata Nabi. Maka sahabat Al-Bahili mengatakan, "Aku ini setelah setahun berjumpa dengan engkau, aku berpuasa setiap hari tanpa tidak, alias setiap hari berpuasa karena rindu kepada engkau." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau memang engkau mau berpuasa, puasalah Senin Kemis saja." Maka sahabat Al-Bahili mengatakan, "Aku mampu lebih dari itu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, puasalah 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, 13, 14, dan 15 setiap bulannya di hitungan bulan Hijriah. Maka kata sahabat Al-Bahili, "Aku lebih mampu daripada itu ya Nabi." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasalah Daud kalau begitu, sehari engkau puasa, sehari engkau berbuka." Maka sahabat tersebut juga mengatakan, "Aku mampu lebih dari itu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terakhir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk puasalah Syahrul Haram, di bulan-bulan yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, sebelum kewafatan sahabat Al-Bahili, maka sahabat Al-Bahili dengan kondisi yang masih tersiksa karena puasa setiap hari mengatakan, "Sungguh seumpama aku ini melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi, tidaklah fisikku selemah daripada fisikku pada saat ini." Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bagi kita yang tidak bisa umroh, bagi kita yang tidak bisa haji, ataupun kita tidak berkecukupan untuk mempersiapkan hewan kurban di nanti Yaumin Nahar, di hari Idul Adha, maka mari perbanyaklah puasa di bulan Dzulqa'dah, karena setiap apa-apa yang dimuliakan oleh Allah dianjurkan kita untuk berpuasa, karena itu sebagai sarana langkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bisa mendatangkan manfaat, dan kita selalu diberikan taufik, inayah, hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله،
ittaqullaha wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifa yuhibbu min ibadihi ayakunu fi takmili imani wa islami wa innahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irfa' 'annal bala wal waba waz zalazil an baladina Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimin 'amah. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.